Pemirsa, apa yang harus dilakukan tim penggerak ekonomi eksekutif atau pemerintah setelah gelaran KTT G20 berhasil digelar sukses? Dan mungkinkah pemulihan ekonomi global yang menjadi capaian KTT G20 bisa direalisasikan bersama? Kita akan diskusikan bersama dengan ekonom Afiliani. Selamat pagi Bu Afi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Baik. Bu Afi, kita semua tahu KTT G20 ini berjalan sukses, mengokohkan Indonesia di politik dan juga ekonomi global. Tapi sebenarnya bagaimana caranya untuk membumikan hasil dari KTT G20 ini supaya terasa kepada masyarakat? Ya, memang kalau secara G20 semua anggota itu mungkin tidak semuanya bisa melaksanakan karena punya perbedaan dalam menangani ekonominya. Tapi paling tidak apa yang disepakati bersama itu adalah hal-hal penting yang harus dilakukan oleh dunia. Nah, sedangkan Indonesia sendiri juga harus komitmen terhadap komunike itu ya. Pertama adalah memang masalah kesehatan yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi, di mana nanti akan ada dana fund gitu ya untuk mengatasi ketika ada krisis pandemi berikutnya gitu. Nah, ini adalah langkah bagus, makanya ini harus dijalankan bagaimana kita berkomitmen untuk menangani hal ini tidak hanya saat ini ketika pandemi, tapi persiapan menghadapi pandemi berikutnya. Itu adalah isu yang menurut saya harus dilaksanakan. Mungkin Menteri Kesehatan punya PR ya terhadap bagaimana mengatasi hal ini. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan SDGs ya, di mana kemiskinan tidak hanya dunia, tapi tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia gitu. Nah, ini yang juga disepakati karena Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan kemiskinan ya, dan juga cara mengatasinya. Karena kita sekarang tidak punya lagi dana PEN di tahun 2023, sehingga ini merupakan PR bagi pemerintah. Kemiskinannya belum selesai akibat pandemi, tetapi anggaran kita sudah harus kembali pada kondisi normal yaitu 3%. Nah, ini juga merupakan PR tersendiri buat pemerintah agar kemiskinan ini tetap bisa dikurangi. Nah, ini PR yang harus dilakukan ya. Nah, yang ketiga adalah isu tentang energi terbarukan. Ya. Karena kalau kita lihat kita semua ini berharap ini bisa dijalankan. Nah, ini agak susah karena begitu pandemi terjadi, kemiskinan mulai banyak, kita lupa pada energi terbarukan, akhirnya kembali ke fosil. Tidak hanya Indonesia, tapi berbagai belahan dunia. Nah, ini PR yang ketiga, itu Mbak. Baik, kita masuk soal energi terbarukan tadi yang disampaikan oleh Ibu Afi ya. Tadi ada juga, sudah ada komitmen investasi. Apakah dengan adanya komitmen investasi ini akan lebih mudah merealisasikan energi terbarukan nantinya, Ibu? Oke, nah gini, energi terbarukan ini kan sebagai salah satu bagian dari value chain ya, karena energi ini akan digunakan untuk listrik, untuk kendaraan gitu, sehingga pemerintah harus mengajak juga industri di dalam mempersiapkan gitu. Nah, kita baru satu mobil ya, mobil listrik ini sudah menjadi komitmen karena sudah ada Perpresnya 2025 gitu. Tapi untuk yang lain menurut saya penting, karena kalau tidak nanti energi terbarukan ini sudah investasi besar, tapi kemudian tidak ada industri yang menggunakan gitu. Jadi harus melibatkan industri agar energi terbarukan ini bisa jalan. Nah, selama ini ya di masa-masa yang lalu kita sudah lari ke sana, tapi kemudian mundur lagi gitu. Jadi tergantung harga energi. Kalau energi fosil lagi mahal, kita pindah ke terbarukan. Tapi kalau energi fosil lagi murah, kita kembali lagi gitu. Sehingga kalau kita lihat di roadmap kita sendiri, itu kemajuannya menjadi agak lambat. Nah, oleh karena itu di sini butuh komitmen antara investasi di energi terbarukannya dengan industri sebagai pengguna gitu. Nah, ini yang menurut saya masih belum kelihatan secara penuh. Baru hanya mobil listrik, tapi di luar mobil listrik belum. Bu Afi, kita tahu investor akan mau berinvestasi kalau regulasinya tidak ribet di Indonesia. Apa catatan yang mungkin harus dilakukan terkait dengan reformasi struktural supaya investasi ini lebih mudah, apalagi kalau seandainya kita mau bertransformasi ke energi terbarukan secepat mungkin? Ya, sebenarnya begini, yang kita lihat tuh memang pemerintah sudah berusaha untuk memudahkan yang namanya investor gitu ya. Tapi menurut saya memang kita harus punya prioritas. Kalau kita nggak punya prioritas, terlalu banyak prioritas, akhirnya tidak ada satupun yang jadi gitu. Jadi dengan hasil ini tadi, hasil komunike ini, sebenarnya kita sudah jelas, kita juga menjadi inisiator sebenarnya bagaimana energi terbarukan ini juga akan diprioritaskan. Nah, oleh karena itu regulasi satu di sektorialnya sendiri
berarti di Kementerian ESDM ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan insentif, karena biar bagaimanapun kalau kita menginginkan investasi yang besar itu harus ada insentif yang menarik ya, sehingga di sini melibatkan Menteri Keuangan dalam pemberian insentif untuk energi terbarukan ya. Nah, yang ketiga, memang di sini pergantian kepala daerah, pergantian presiden itu juga harus bisa menjamin kepastian hukum, karena ini yang seringkali menjadi perdebatan ketika ada pergantian kepala daerah dan presiden, seringkali ganti kebijakan. Nah, ini yang menurut saya perlu dikawal agar investor itu memang bersedia untuk masuk ke Indonesia, karena saya yakin Baik. Indonesia termasuk negara yang diminati oleh investor. Baik, sudah ada rencana investasi, kemudian juga soal regulasi menjadi catatan Anda, termasuk tadi Anda sampaikan harus ada kesiapan dari dalam negeri itu sendiri soal perusahaannya. Nah, kesiapannya sejauh ini bagaimana dengan industri dalam negeri? Oke, jadi sebenarnya di sini sudah banyak korporasi yang sebenarnya masuk ke dalam atau mendukung pemerintah dalam sektor gitu ya. Tetapi ya itu tadi persoalannya adalah ketika mereka sudah siap tetapi tidak ada insentif ya, atau belum ada insentif, kemudian dikawal sampai mereka itu jadi, karena ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Sehingga termasuk tadi selain investor kan juga kita perlu pembiayaan dalam negeri juga gitu. Nah, ini mungkin juga bisa mengajak kalangan perbankan untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini juga harus ada polisinya supaya bank itu berlomba-lomba masuk ke sana juga gitu. Jadi memang tidak tergantung hanya investor dari luar saja, tapi juga perbankan kita bisa dilibatkan di dalamnya. Nah, oleh karena itu mungkin skema-skema insentif ya. Kemudian yang kedua adalah skema siapa yang pakai duluan, karena mereka itu ada keraguan kalau mereka sudah masuk ke sana, jangan-jangan orang masih cari yang murah dengan fosil yang tidak dikawal oleh pemerintah. Jadi pemerintah sendiri juga harus punya komitmen terhadap industri mana yang diwajibkan untuk menjadi pembelinya gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi PR sebenarnya, marketnya sendiri gitu. Ya, baik. Tadi yang juga sempat kita bahas adalah soal pemerataan akses kesehatan. Anda katakan sebelumnya kalau kita tidak hanya harus bisa menangani pandemi sekarang, tapi juga pandemi di masa datang. Apa menurut Anda kebijakan dan juga aksi yang bisa dilakukan pasca G20 yang sudah digelar ini? Oke, yang saya lihat Kementerian Kesehatan itu sudah punya program yang menurut saya bagus ya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan, di mana di kalangan kaum yang miskin yang mereka tidak mampu akses terhadap kesehatan secara biaya, satu kan sudah ada BPJS, tapi yang sekarang akan dilakukan adalah bagaimana di kalangan kaum kur ini adalah akan dilihat dari DNA. Jadi sudah bisa diprediksi penyakit orang masing-masing dan itu akan membuat pencegahan. Jadi lebih banyak nanti adalah dana ini untuk pencegahan penyakit dibandingkan membayarin orang sakit gitu. Nah, ini langkah bagus menurut saya karena itu akan membuat satu dana kita untuk kesehatan itu lebih pada pencegahan ya, sehingga tidak terjadi pembengkakan gitu ya. Dan yang kedua adalah mungkin vaksin. Jadi vaksin ini memang harus dilakukan agar ada pencegahan ketika ada berbagai isu pandemi itu. Baik, baik, terima kasih ekonom Afiliani sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Salam Ibu sehat, Afi. Bu Afi.